Nah, kenapa sampai sekarang bisa terjadi, bisa berkembang, saudaraku? Itu hanya karya Roh Kudus. Gak ada di antara kita yang bisa kita banggakan. Saya juga gak punya apa-apa, saudara. Pendidikan saya hanya SMA, di training bukan di sekolah Alkitab atau sekolah teologi, hanya training selama 3 bulan 6 tahun yang di LGTC. Nah, itu sangat terbatas, gak bisa menangani pelayanan pekerjaan Tuhan yang dikelilingi dengan mereka-mereka yang tidak senang akan keberadaan kita. Saya ingin kita supaya mengenang masa lalu, supaya kita ini betapa bersyukurnya kita ya. Ada beberapa foto, tolong ditayangkan ke kita. Nah, ini saya dengan Pak Wari. Masa Pak Bambang itu? Saya beri masuk. Thailand. Ya, ini ada sama. Sebelahnya siapa? Oke, berikutnya. Ya, terus. Nah, ini ketika kita ada di bangunan yang baru, tapi masih belum utuh. Jadi perjalanan pembangunan itu dananya juga gak mudah, saudara. Ya, gak mudah. Perizinnya gak mudah, uangnya juga gak mudah. Ya, terus sekali lagi, ini siapa nih? Nah, ini kita cikal bakalnya gereja kita ini dulu di tempat Mbak Joyo, tempatnya Bu Evi, sekarang Bu Evi mana? Bangkat ya. Pakai Buri Dewi. Nah, ini namanya Mbak Joyo. Ini dulu punya warung. Nah, ini Glenn masih hidup di Singapura. Ini Edwin, orang Singapura ya. Nah, itu kira-kira seperti Bangkat itu Pak Yadi. Beberapa sudah almarhum. Berikutnya habis. Ya, ini anak-anak suami itu sudah banyak ya. Waktu itu di garasi. Ini kalau ibadah kosong, kalau dari ibadah mobil saya parkir di dalam. Terus habis. Tidak ya? Nah, Bapak Ibu Saudara, gereja mula-mula itu saya heran. Mereka tidak dididik Alkitab di sekolah Alkitab. Mereka tidak punya Alkitab, bahkan gedung tak punya. Ya, banyak di antara mereka miskin, tidak ada komputer, jet, pesawat, mobil, kereta api, saudara. Tapi bisa berkembang, ya bisa maju, dan bahkan hampir setiap hari dalam Kisah Rasul 2 ayat 47 itu dikatakan setiap hari Tuhan menambahkan jumlah orang yang diselamatkan. Setelah saya teliti apa sih jadi, salah satunya adalah mereka itu bersehati, saudara. One vision, one heart. Coba kita lihat dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-44. Jadi kesatuan itu sangat penting sekali. Saudaraku, kuda satu itu bisa memanggur beban sekitar 3 ton. Satu kuda bisa menanggung beban 3 ton. Nenek 2 kuda, menurut saudara berapa? Seharusnya 6, tapi itu bisa 11 ton. Jadi begitu berartinya sebuah kesatuan visi, kesatuan hati. Jadi kisah Rasul-Rasul orang-orangnya ya nggak pengalaman, saudara. Nggak ada yang di training kita atau seminar atau apa, tapi mereka awal-awalnya ya bersatu satu dengan yang lain, mengungkapkan kerinduan mereka bersama-sama untuk memajukan karya pekerjaan Tuhan yang modalnya tidak ada. Modalnya hanya kesatuan dan Roh Kudus yang bekerja di dalam mereka. Nah, kita ini sekarang sedang hidup di dunia yang sedang tenggelam, saudara. Betul-betul kita akan melihat hari-hari ke depan ini, selain kita melihat bencana alam, pandemi, perang, kejadian-kejadian yang tidak terduga
juga itu akan meledak di bumi kita ini. Di sisi lain kita melihat proyek yang besar. Karena orang stres, kondisi ekonomi menurun, banyak sakit penyakit yang baru-baru muncul, dan orang terjepit kehidupannya, persaingan begitu ketat. Saudara, ini menimbulkan orang-orang bertanya-tanya dan stres dan cari jalan keluar. Nah, jalan keluarnya adalah di tangan Bapak Ibu Saudara semua. Jadi ini kalau saya gambarkan, kita ini seperti kapal penyelamat, bukan kapal pesiar. Selamat kanan kiri kanan. Gereja kita ini bukan kapal pesiar, tapi kapal penyelamat. Kita akan lihat video klip 5 menit ini, video klip tentang jangan video klip, foto dulu ya. Foto dulu kapal pesiar itu bagaimana dan kapal penolong itu bagaimana. Nah, ini namanya kapal pesiar. Ya, ada musik, ada orang makan enak, di situ bahkan ada bisa gambar yang lain lagi. Ada kolam renang, ada gong, ada kasino di dalamnya. Nah itu belum pernah saya naik. Tapi ini sudah sampai ke Bali, ke daerah Flores, sudah ke kapal pesiar yang keliling-keliling. Itu namanya kapal pesiar terus kan? Ya, kapal penyelamat kita. Nah ini banyak skoci di dalamnya, banyak peralatan-peralatan pelampung, peralatan untuk menolong kalau ada kapal tenggelam, tabrakan atau kapal tersesat. Nah ini menolong kapal penolong terus kan. Basarnas SAR, Search and Rescue. Ini kapalnya modelnya begini sederhana, saudara, tidak besar, tapi dia mampu menolong banyak orang dalam waktu yang singkat dengan kecepatan yang tinggi. Terus kan? Nah ini kecepatannya cukup tinggi karena memang memerlukan kesegeraan. Kalau seseorang ada yang tenggelam, kapal pecah atau kena karang kapal, sudah ada tabrakan, itu namanya air nggak main-main. Dia siapa saja yang tenggelam di situ, apalagi kalau airnya dingin seperti kisah Titanic itu, nggak bisa diharapkan kalau tidak ada kecepatan. Nah, kecepatan kita hari ini mestinya harus kita perhatikan kesegaraan kita ini, karena orang-orang yang tenggelam dalam dosa, mereka yang memiliki masalah rumah tangga hancur, perceraian, narkoba dan sebagainya, perlu penanganan yang serius dari kapal-kapal penolong. Berikutnya, kalau sudah habis, berarti kita video klip 5 menit. Roger, Rosemary, this is Coast Guard. All vessels in vicinity of 44 degrees north and 127 degrees west report and prepare to render assistance immediately, over. Coast Guard 1254, this is the Corpus Christi. We're in the immediate area and are on course towards the Rosemary. ETA is 7 minutes, over. Very well. Give them the coordinates and the manifest details of the Rosemary immediately. And I want a status report from the Corpus Christi in 5 minutes. Yes, sir. Seaman McMillan. Quite a night for your first tour of duty. Who are you? Choices, Jack. You, my friend, are about to enter the Valley of Decision. I'm sorry, mister, I have Let me ask you a question. What takes precedence? The vessel's facilities or its overall purpose? I believe the purpose of this vessel is quite clear, sir.
Precisely. Our purpose should be quite clear. Jack, we are heading into dangerous territory. No way around that. However, inside this vessel is a comfortable place to be, and therein lies your choice. Will you go? Or are you also content to merely study about going? Sir, I do have to go. I have to serve the party. It's about to start. Jack, the party is almost over. Attention, everyone! Attention! The captain has ordered everyone to report immediately to Officer Burlow at the second level deck for an urgent rescue operation. Officer Burlow has prepared the lifeboats and we're ready to deploy. Everyone follow me. A rescue operation? Stanley, this man is dripping on my floor. My good man, Officer Brock. Let me assure you of one thing. There will be no rescue operation. Do you know who takes their ship out in this kind of weather? Those who wish to remain unnoticed. So if some group of drug runners have run afoul, I will be the last to risk life and limb to save them. Devils, all of them. This boat, after all, I know perfectly well the purpose of this vessel. Do you wish to have us all killed? No, sir. The whole purpose of being inside such a boat as this is that it protects you from the outside. Is this not clear to you, Officer Brock? Well, maybe. Maybe, perhaps not, sir. Sorry, sir. Seaman Macmillan? Is that you I see joining the wise men? Everybody, 21:45 sharp, church. They're not here yet! Just leave the boats in line hanging! It's gotta hang all the way down! Like this! Dude, they gotta be able to release it from the boat as soon as it hits the water! Alright, look! Right! Where are they? I don't know! Ned! And filed a manifest stating a crew of 12 and 64 passengers. Can you please report on the status of the operation? 3 lifeboats have been dropped and are operational. Over. Sir, this is U.S. Coast Guard Captain James Meyer. You and your crew are under orders to deploy all available lifeboats and crew immediately. Do you comprehend the situation you are in? You are their only chance. They have the boat to beat all boats. 64 crew, 24 rescue boats, and they launch 3. Mommy, where are you? Mommy's coming! Katie! Mommy's coming! Mommy, please!
sebetulnya dihadapkan dengan kehidupan orang-orang lingkungan sekitar kita ini bagaikan kapal yang sedang tenggelam. Dan hal ini merupakan kondisi yang darurat. Saudara, memerlukan uluran tangan, memerlukan waktu, memerlukan tenaga, memerlukan uang kita. Saudara, jadi gereja kita ini adalah gereja yang saya harap menjadi gereja penyelamat, bukan kapal pesiar. Nah, ini ciri-ciri, kita akan lihat beberapa poin ciri-ciri gereja kapal pesiar dan kapal penyelamat. Yang pertama, silakan ditayangkan. Nah, penduduk Nabi itu hampir 1 juta kurang lebih. Terus orang Kristen itu hanya 0,7% saja. Sedikit sekali. Kalau saudara melihat gereja-gereja yang lain ya selain gereja kita, itu tanggung jawab mereka kepada Tuhan. Kita nggak usah iri. Mereka nggak memenangkan jiwa, Bapak selalu menjangkau jiwa. Dan risikonya cukup berat sebetulnya orang yang mengubahkan menjangkau jiwa, terutama mereka-mereka yang belum kenal Tuhan. Tapi itulah memang misi kita, saudara. Nah, gereja kita ini ya seperti mobil, diciptakan oleh pabriknya, saudaraku, untuk di jalan-jalan. Jadi bukan untuk ditaruh di garasi, dilus-lus, dikasih covery, habis itu bisa dibuka di covery lagi, taruh di garasi, supaya nanti kalau beberapa tahun kemudian jadi barang yang antik. Itu bukan desainnya pabrik. Pabrik itu membuat mobil untuk terjun di jalan-jalan, saudara. Ya bukan mau di garasi. Dan memang resikonya peot, nabrak, serempet, spionnya hilang, bumpernya rusak dan sebagainya. Dan memang ya itulah yang namanya mobil di jalan-jalan, nggak bisa ditaruh di garasi terus. Nah, gereja itu juga seperti itu, saudara. Untuk terjun di masyarakat seperti gereja Tuhan, untuk kita menjadi terang, kita menjadi garam, mau meneruskan gereja ini akan terus berkembang. Dari sekarang mungkin 600, 700, sampai 1000, sampai 3000. Tapi memang gereja itu ya untuk itu dirancang Tuhan untuk berkembang dan bertumbuh di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah aniaya, di tengah-tengah krisis ekonomi, di tengah-tengah kondisi bumi ekonomi yang tidak stabil. Di tengah-tengah seperti itu, gereja terjun di lapangan bukan untuk menikmati ruangan-ruangan yang nyaman. Dan kita akan lihat juga, jika gereja ini kapal spesial, karena kita ini semua pelayanan Tuhan, saudara. Saya yakin hampir semuanya mungkin yang ada di sini ini sekitar 95 orang yang sudah terjun di dalam pelayanan, hampir 100 orang. Kecuali yang jemaat yang tidak hadir karena kita di sini aktivis. Jika gereja ini komersial, maka datang hanya untuk dilayani saja. Jadi nggak mau repot-repot jemaat, saudara. Nah, Tuhan ingin gereja kita ini bukan gereja yang datang untuk dilayani saja. Memang kita perlu saling melayani satu dengan yang lain supaya kita berkembang, kita bertumbuh, dan akhirnya kita kuat. Gereja kita juga berkembang. Tapi kebanyakan anak pun juga nggak mau repot-repot. Yang penting saya datang ke gereja, di komsel, setelah itu ya sudah, saudara. Jadi isinya pelayanan-pelayanan, isinya dilayani. Nah, kita berkumpul di sini, kita dibekali supaya jiwa, roh melayani itu ada terus di dalam hati kita. Karena kita dipanggil untuk Tuhan, oleh Tuhan, bukan untuk dilayani secara terus-menerus, tetapi kita untuk melayani. Betapapun sulitnya pelayanan. Pelayanan itu memang sulit, saudara. Ya sulit, karena kita harus merendahkan diri, kadang-kadang umat harus keluar, kadang-kadang kita kalau diomongin negatif sama anggota kita atau sama tim di dalam sebuah departemen atau seksi, pastinya nggak enak. Sudah keluar uang, sudah keluar mobil, kadang-kadang jalan jauh. Nah, sudah saya mengucap syukur, saya dalam kesempatan ini berterima kasih kepada Bapak Ibu Saudara semua. Gereja kita ini nggak akan seperti sekarang kalau saudara tidak bergerak seperti yang sudah terjadi. Tim Pusat Pembangunan, bedah rumah, sosial, asal, pengurus-pengurus kaum muda, youth, remaja, pengurus-pengurus sekolah minggu, warga senior, pengurus yang ada di yayasan, di panti, sekolahan. Saya lihat dan ini kita nggak bisa seperti sekarang.
tanpa saudara sudah berbuat demikian. Nah, saya ngomong seperti ini dan kita diperlengkapi ini bukan berarti saudara nggak terjun, saudara terjun. Itu sebabnya kita mengingatkan kembali peran pentingnya kita. Karena kita perlu mengupgrade istilahnya. Sampai semua yang ingin maju itu mesti di-upgrade. Saya lihat dokter misalnya Priska, aku kira nggak di-upgrade setiap saat. Dan itu merupakan poin dan ada sertifikatnya. Itu nggak dianggap karena nggak tahu perkembangan teknologi yang terbaru kedokteran, obat-obatan yang terbaru itu kedokteran. Pegawai negeri itu juga di-upgrade, saudara. Sekian mungkin sebulan sekali atau setahun 2 kali, 3 kali. Supaya jalannya roda pemerintah itu terbaru. Ada yang dibilang luar negeri itu mengupgrade diri seperti itu. Semua bidang pertanian, bidang sekolah, bidang rumah sakit ada yang namanya pembekalan atau pelatihan. Jadi kalau Bapak sendiri datang ke sini di tempat ini, kita join bersama-sama. Saya bersyukur walaupun koneh Pak Bambang dilatih seminarnya itu penting karena saya lihat cukur potong rambut ya, Mas itu sudah belajar berapa kali? Saya sudah ini Pak 1, 2, 3. Sertifikatnya itu 3. Masih ingin belajar. Nek orang pengen maju, ya pengen belajar potong rambut itu tak pikir jadi ya ilmunya yang potong sudah ya. Tapi ternyata ya ada ilmu yang semakin tinggi mendetail, peralatannya juga semakin canggih. Zaman dia ya gitu saudara ya, taruh tangan begini. Ya habis itu sekarang terus dicambili di jambuti begini diapain orang begini jadi. Nah, itu mereka harus mengupdate ilmunya saudara. Itu ngurusi kepala, ada yang ngurusi sekolahan. Kita ini ngurusi jiwa yang abadi. Itu sebabnya kalau ada ya, ada seminar retreat seperti ini, saya diajukan jempol. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Berikutnya, jemaat hanya ini diberkati tapi tidak mau bayar. Sudah cukup tadi juga. Berikutnya mencari kenyamanan. Ini kalau bicara wasiat itu sini goreng kenyamanan. Terus datang untuk makan di rumah bukan untuk dimakan. Nah, kehadiran kita di gereja, kehadiran kita di komsel sudah bukan lagi menjadi jemaat yang biasa. Bagaimana kita diubahkan, menyerah firman, tunduk kepada Tuhan, menyerahkan diri, merendahkan diri kepada Tuhan, pelepasan terjadi. Ya, pemulihan, pengampunan, saling memaafkan terjadi, sehingga kita ini diubahkan. Ya, tapi kalau siang, yang penting ya datang gitu aja, sudah nyaman menikmati. Akhirnya karena datang dan terus, seperti orang makan terus, tidak olahraga, tidak fitness, tidak jogging, akhirnya menumpuk jadi sakit begitu. Nah, rohani itu juga begitu. Kalau saudara nyedot tanpa keluar untuk melayani, maka tidak sehat rohani kita. Ya, dan itu kita harus menjadi pemikiran kita. Berikutnya, jika gereja Kolosia menuntut hiburan, terus kan mengukur gereja dengan AC, musik, gedung, dan fasilitas. Nah, kalau gereja kita kapal usia, kita ini akan berkembang sesuai dengan kebutuhan, saudara. Ya, makanya gereja kita ini tidak pernah diresmikan peresmian gedung GUPS Sadari Karangastina. Karena masih diresmikan nih, baru dibongkar nggak jadi kalau gereja yang lain itu harus pinjam uang dulu di bank, buang terus diresmikan oleh bupati atau gubernur atau ketua sinode dan sebagainya. Kita tidak seperti itu. Ya, kalau seperti itu ya kita mengucap syukur teman-teman kita yang punya seperti itu. Dan kita perkembangan kita nggak boleh terlalu konsentrasi ke sini. Kalau kita barusan beli Videotron, ya karena berkat Tuhan, dan itu perlu maka kita buat seperti itu. Ya. Jadi tidak ngotot pengen seperti itu. Seperti kita ini mau membongkar di bagian barat mimbar itu, sehingga dari menampung 400 orang kalau itu nanti dibongkar, saudara, dananya perlu cukup banyak, kurang lebih 250 juta.
Itu kalau dibongkar nanti bisa memuat kurang lebih 500. Sehingga nanti kalau Natalan ada apa, kita tidak perlu lagi memakai ruang di luar gedung ya, sehingga semuanya dimuat seperti itu. Jadi kita juga berdoa sih supaya ada perlengkapan yang memadai seperti AC, musik, hidung, fasilitas dan sebagainya. Tapi bukan hal yang utama untuk gereja kita ya. Berikutnya mobil fasilitas terbaik terus mau pindah jika pelayanan kurang memuaskan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini banyak terjadi di kota besar. Ya, semoga di Ngawi gereja-gereja yang seperti ini. Biasanya pindah-pindah, ada jemaat yang sekarang tak hitung itu dia sudah di gereja lain. Itu pindahnya kalau tidak salah 5 kali, ada yang 4 kali, ada yang 6 kali. Jadi gara-gara fasilitas, tapi ini jarang sih terjadi karena fasilitas ya ada di kota kecil, di kota-kota besar biasanya juga pengaruh. Tapi yang kita pikir sekarang bukan itu, saudara. Karena itu hanya tambahan saja fasilitas. Berikutnya, fokusnya menjadi apa yang saya dapat. Padahal gereja bukan tempat wisata orang. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ini sekarang bergereja bukan apa itu apa yang gereja. Gereja semua buat seni konser seperti itu, pengen disari-sari begitu. Itu karena saudara punya pikiran apa yang saya dapat. Sekarang kalau saudara mikir gereja kita ini ada yang kurang, konsernya membuat sedikit. Saudara masuk di jalannya, saudara usul, saudara bergerak, saudara berjuang. Bagaimana semasa ini bergairah begitu. Jadi bukan apa yang dapat, tapi apa yang bisa kita beri. Saudara, itu akan menjadi benar-benar gereja yang sesuai dengan rancangannya Bapa Surga. Ya, jadi kita jangan cepat. Untung beberapa waktu yang lalu ada jemaat sepasang suami istri yang karena kena kata-kata yang kurang enak sebenarnya ya. Terus dia ikut doa puasa, bahkan rajin. Yang lain jemaat nggak ikut pagi, dia pagi itu ikut terus waktu puasa selama 1 minggu. Dia juga jadi asyur, pernah mungkin juga jadi choir. Hanya kata-kata sedikit saja pindah sampai sekarang nggak muncul. Saya pikir kok segitunya ya, hanya karena seperti ini. Kalau kita memang seseorang menyakiti kita, kok caranya begini? Nah, kita harus melangkah bagaimana apa yang bisa kita berikan untuk gereja, untuk dia. Ya, bukan malah kita yang memberikan diri dan pergi dan tidak kembali, saudara. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara ya, kita harus rajin memberi apa yang ada pada kita. Bukan yang kita dapat apa, tapi yang kita beri. Berikutnya, gereja seharusnya seperti kapal penyelam. Terus pergi ke laut yang bergelora. Terus gereja hadir untuk selamatkan jiwa. Daging kita ini sebetulnya pengen gajinya besar, rumahnya ber-AC, tempat tidurnya bentuk-bentuk, channel TV-nya 100 atau 200 IndiHome berlangganan. Mobilnya mobil bermerek. Nah, kalau Tuhan memberikan itu, kita bersyukur. Tapi itu fasilitas Bapak Ibu Saudara ya. Tujuannya. Dan kalau kita itu sudah mempunyai seperti itu, kalau Tuhan menyuruh, ayo kamu terjun. Sebab kita ini sedang menyaksikan sebuah kapal dunia di sekitar kita ini yang sedang tenggelam. Saya bersyukur tiap ada yang sakit itu tim sosial cepat srek itu ke sana. Karena saya tidak sampai di sana. Ada juga yang ke penjara. Pelangi jiwa-jiwa tak lihat satu-satu. Wah, ini mereka ditolong, nggak ada orang yang menolong dan terjun di dalamnya. Semakin buruk, semakin gelap, semakin kita tinggal di kenyamanan kita, semakin kita di zona nyaman, semakin gelap dunia sekitar kita, dan semakin banyak orang yang binasa. Kita di training, dididik, dimasukkan gereja
gereja kita ini untuk digodok, diproklapi, di training semua kita ini ada hati yang namanya belas kasihan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Berikutnya, mengambil risiko. Saya sampai sekarang tetap mengambil risiko. Kalau sampai saudara yang salah mengabarkan Injil dan ditangkap polisi, saya bertanggung jawab sebagai gembala saudara. Dan ini risiko. Saya sebetulnya nggak perlu. Saya ini sudah cukup, anak saya sudah kerja, sudah nikah, terus tak nikmatannya. Tapi apa itu namanya misi Yesus Kristus? Itu jemaat mula-mula itu miskin, nggak punya apa-apa, saudara. Mereka dianiaya, kekristenan itu ilegal, sedikit orangnya, tidak punya spanduk, umbul-umbul, flyer, tidak punya komputer, tapi mereka meninggalkan kenyamanan mereka. Kalau kita lihat dalam kitab, kita lihat ya, dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 4. Coba kita lihat Kisah Rasul 8 ayat 4. Ya, mengambil risiko. Kebanyakan kita ini tidak berani mengambil risiko. Semua murid-murid Tuhan di Alkitab, semua teman-teman kita yang sudah berjuang, entah di daerah terpencil, di kota besar, di pegunungan, di pesisir, semua berisiko. Karena kita ini membawa orang yang dicengkeram iblis oleh narkoba, immoral, oleh penyembah berhala, magic, dan dosa serta ikatan-ikatan yang lain, saudara. Perlu terjun kita di jalan. Apa dari itu? Saya mendengar ada seorang yang sedang bekerja ya, swasta sih ya. Pak, ini saya kalau sudah bekerja di telepon orang, ya tak tinggal Pak sebentar untuk saya punya pendamping. Akhirnya dia ya berjam-jam di pertolongan ini disisihkan pekerjaannya. Nah, kita memang harus bijaksana, saudara. Tapi inilah yang menjadikan kita ini pembuat solusi, ya, atau pemenang jiwa. Selalu label kita, saudara. Ada yang dokter, tapi selalu di sini pemenang jiwa. Pengusaha, tapi labelnya tetap pemenang jiwa. Pegawai negeri, swasta, labelnya tetap. Itu label nggak akan hilang dari saudara. Dan saudara nggak bisa menghilangkannya. Sebab orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia mempunyai kewajiban untuk menyampaikan anugerah yang besar yang pernah dia terima, pengampunan dosa. Bayangkan tidak sedikit dari saudara yang bersinah masuk penjara. Ada di antara saudara yang selingkuh, ada juga yang cerai, ada juga yang kena narkoba, mau macam-macam saudara. Hidup kita ini kayak sampah semuanya. Tapi kita menemukan Yesus Kristus, akhirnya hidup kita diubahkan. Dan itu perkara yang luar biasa, nggak boleh kita simpan, saudara. Harus kita sampaikan, tapi risiko. Orang saya nggak bisa uji, nggak bisa melayani anggota suatu yang seperti ini. Layan, saudara, kalau saudara takut, satu, obatnya minta belas kasihan kepada Tuhan akan jiwa, maka takut itu hilang. Jadi kalau saudara merasa kasihan kepada seseorang, kendala apa? Kasih itu bisa merobos kesulitan, bisa merobos yang tidak mungkin, saudara. Makanya jangan salah. Gitu. Kemarin saya dipijat di tukang pijat yang anggota orang dari NU itu ya, muda itu. Bangsa, iya masuk yang ngomong ini. Ini saya enggak, ini pijat. Akhirnya masuk lewat puasa. Dia masih puasa ya. Dia mau ngomong puasa. Puasanya gimana? Puasa apa aja selain Ramadan? Oh puasa ini. Oh nek gereja kami juga ada puasa mas. Tapi tidak harus saya terangkan. Tak inggoni ke Tuhan Yesus. Nah Tuhan Yesus sebelum memberitakan Injil juga puasa. Wah gitu ya. Dan ini sebetulnya hal yang mendadak yang seringkali kurang
kita pikirkan, tapi karena di sini ada belas kasihan kepada mereka, maka selalu ada cara. Jadi kalau saudara ingin mengalahkan takut, kekhawatiran, takut diperlakukan tidak adil, takut dibenci dan sebagainya, taruhlah kasih di dalam hidup saudara. Nanti mati saudara akan bisa menjadi jalan. Berikutnya, gereja peduli pada mereka yang terluka berusaha berusaha terus. Gereja seharusnya seperti kapal pertama, menolong yang hampir tenggelam terus. Gereja ada di dunia bukan untuk bersembunyi, ya Bapak Ibu Saudara, bukan untuk bersembunyi, yang menyelamatkan diri, terjun dalam peperangan, bukan jadi penonton, bukan jadi juga penumpang kapal, tapi penolong. Terus tidak nyaman, tapi menyelamatkan. Terus gereja memilihkan mereka yang belum mengenal Kristus. Terus fokusnya bukan kenyamanan, tapi keselamatan. Memang kita berusaha membuat gereja kita ini, komsel kita ini, bagaimana supaya sejuk, ada kesatuan hati. Tapi itu fasilitas, itu tambahan. Tapi yang terutama adalah keselamatan. Yesus tidak berkata, bangunlah tempat yang nyaman, tunggulah orang berdosa, bunyikan lonceng, tunggu sambil berdoa, maka aku akan mengirimkan jiwa-jiwa padamu. Itu bukannya perintah Tuhan, membangun tempat yang nyaman. Walaupun itu diperlukan fasilitas, kita memperlengkapi jemaat. Ya Bapak Ibu Saudara. Berikutnya, sedikit saja. Bayangkan ada sebuah kapal besar tenggelam, orang berteriak minta tolong, lalu di dekat situ ada dua jenis kapal, satu kapal pesiar penuh musik dan pesta, yang kedua kapal penyelamat kecil sederhana tapi siap menolong. Pertanyaannya, gereja kita ingin dikenal sebagai kapal yang mana? Terus jemaat kita sebagai penumpang atau penolong? Yang terakhir, gereja, mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Gereja bukan dipanggil untuk membuat orang nyaman di dunia yang sederhana, tetapi menarik semakin banyak jiwa. Kita sudah memasuki tahun 2026. Kita akan pasti menghadapi kesulitan dalam pelayanan. Yang namanya pelayanan baik komsel, baik menyelamatkan 2 orang 1 jiwa, atau pemuritan one-on-one, saudara, itu pasti ada kesulitan-kesulitan. Dan saya menganjurkan Bapak Ibu Saudara, jangan kau pernah putus asa, jangan pernah kau mundur, jangan kau pernah pensiun dari pelayanan. Saudara sedang melakukan pekerjaan di kebun anggurnya Tuhan. Bukan saya, bukan gereja Tuhannya. Tuhan itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Itu sebabnya dalam Kolose pasal ketiga 23 dikatakan, apapun yang kamu lakukan dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mungkin sudah mikir, aku kisah dalam kesulitan rumah tanggaku. Tapi kalau Yesus sih, saudara pergi ke rumah tangga orang yang terlibat, sehingga saudara bisa memulihkan hati. Saudara, karena ada kesulitan ekonomi, aku sedang memikir tentang ekonomi. Ada cicilan, juga ada biaya anak yang saya harus sekolahkan. Tetapi saudara dihadapkan ke orang yang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan saudara merogoh saku dan memberikan seharusnya keperluan Bapak Ibu Saudara sendiri. Dan itu yang namanya jiwa pelayanan itu seperti itu Bapak Ibu Saudara. Yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, bangsa-bangsa memeliharaannya dengan tongkat besi, pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras di antara mereka. Tidaklah di antara kamu demikian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayan. Barang siapa tidak menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah menjadi hamba. Seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, tetapi untuk pelayan. Nanti di surga itu tidak ada barang-barang yang kita punya, emas, kalung, gelang, mobil, rumah. Yang ada adalah si budi,
yang adalah si Ginem, si Joni, yang ada si Sinyo, yang ada si Heri, Budi dan sebagainya. Itu sebabnya mari kita bersama-sama, kita bergandengan tangan, bersatu padu seperti gereja mula-mula. Kita akan lihat tuyan yang besar ini akan terjadi dan kita akan sanggup menanganinya. Gereja kita ini harus siap untuk menghadapi aniaya, Bapak Ibu Saudara, dan juga harus siap menghadapi tuyan yang besar. Itu sebabnya perlu komsel kecil-kecil. Jadi komsel itu dua fungsinya peran yang penting. Yang pertama adalah kalau sampai gereja ditutup, kekristenan dihancurkan, orang Kristen dikejar-kejar sampai gereja mula-mula. Itu kita bisa ketemu di mana-mana bisa, di kelompok kecil, di hutan, di pasir dan sebagainya. Dan yang kedua, kita siap tuyan yang besar. Ini misalnya loh, saudara ya. Tahun ini geruduk 200 orang misalnya tambah. 200 orang. Pilih nangani saudara. 200 loh Pak Iman. 200 orang. Nek sampai masing-masing keluarga. Nah itu sebabnya kita bergandengan tangan. Saudara harus melanjutkan yang namanya pemerintahan one-on-one, memuridkan satu orang. Diperhatikan, diberikan masukan dari yang enggak bisa berdoa dan tidak bisa berdoa. Yang bisa mengampuni, nggak bisa mengampuni jadi bisa mengampuni. Yang utangnya banyak, dididik, dimuridkan sampai akhirnya tertutup dan jadi bisa mandiri. Itu namanya one-on-one. Satu saja tapi ini. Tapi kalau memenangkan dua harus dua orang, ya jangan satu. Nanti lagunya ganti satu yang menjadi visinya. Jadi satu ya begini ya. Dua begini expansion ya. Waktunya harus lebih banyak. Mari kita begini sekarang. Kita begini. Mari kita begini. Kita nyanyikan ujian keyboardnya. Oke, jadi tiap komsel inti tahun ini berkembang satu saja, ya. Jadi misalnya LOJ 1, Bombasi 1, Revival 1 dan seterusnya. Itu untuk komsel satu saja. Tapi untuk tiap jiwa jemaat di gereja kita berapa saudara? 2 jiwa, ya masing-masing. Ingat. Terus untuk pemuritan one-on-one satu saja, ya. Jadi untuk komsel 1, untuk jiwa jemaat 2, untuk pemuritan one-on-one satu saja. Kita akan ujikan pujian ini, Bapak Ibu Saudara. Berikan pada kami hati yang kekasih, jiwa-jiwa yang penuh mengenal kasih Bapa. Mereka yang tersesat iba seperti hatimu. Semua Tuhan, ini kasih kami. Kemuliaan bagi